الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، المنزه عن الشكل والأعضاء والأركان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ولاد أدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بصدق وإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن العين والزمان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. Sadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kita di siang ini, khatib berwasiat kepada kita semua, utamanya kepada khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita, serta menjauhkan diri kita dari segala hal yang dilarang dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, menjelang peringatan 1 abad lahirnya organisasi besar di Indonesia, organisasi keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama, khatib hendak menyampaikan sebuah khutbah Jumat, yakni NU adalah representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Dengan menyimak dan memahami khutbah ini, semoga kita semakin yakin bahwa NU adalah salah satu kelompok yang benar di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, kita diperintahkan untuk selalu mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW dan menetapi hal-hal yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yusakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallih ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasulullah sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal farqah wa iyyakum wal furqata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal isnain abadu faman arada buhatan jannati falyalzamil jama'ata." Rawahu Tirmidzi wa ghairi. Yang artinya, tetaplah kalian bergabung dengan al-jamaah atau mayoritas umat, dan jangan memisahkan diri, karena setan akan mudah mengganggu orang yang sendirian dan akan menjauhi orang yang berkumpul, yakni 2 orang. Maka barang siapa menghendaki tempat lapang di surga, hendaklah ia bergabung dengan al-jamaah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan lain-lainnya. Di dalam riwayat yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Wa inna hadhil millata sataftarik ala salasin wa sab'ina firqah, isnatani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah." Rawahu Abu Dawud.
Rasulullah bersabda, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 diantaranya masuk neraka dan 1 golongan akan berada di surga, yaitu al-jamaah. Ini adalah hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin rahimakumullah, al-jamaah yang dimaksud adalah dengan sebutan as-sawadul a'dham, yakni mayoritas umat Muhammad, sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat hadis, kulluhum finnar illa as-sawadil a'dham, rawahul Baihaqi wa ghairuh. Yang artinya semua golongan akan berada di neraka kecuali jumlah yang terbanyak di tengah-tengah umat Muhammad. Hadis riwayat Baihaqi. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis tersebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa akan muncul perbedaan di tengah-tengah umat Muhammad. Umat Muhammad akan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Seluruhnya akan berada di neraka kecuali 1 golongan. Nabi telah menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengenali 1 golongan yang selamat tersebut. Ciri khasnya adalah selalu menjadi kelompok mayoritas atau al-jamaah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas umat Muhammad dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga masa kita sekarang ini berada dalam petunjuk dan kebenaran di dalam prinsip-prinsip keyakinan, meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam beberapa masalah fur'iyah atau masalah cabang-cabang fikih. Mayoritas umat Muhammad seluruhnya bersatu dan sama dalam hal mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah dalam segala keserupaan dengan makhluk, dan menyucikan Allah dari benda, arah, ukuran dan tempat. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, meyakini bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu terjadi atas kehendak Allah dan bukan atas kehendak manusia atau hamba semata. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang ada setelah tiada kecuali dengan kehendak Allah, ilmu Allah atau pengetahuan Allah dan kudrah Allah, dan bahwa tidak mungkin terjadi sesuatu yang tidak Allah kehendaki terjadi. Mayoritas umat Muhammad juga meyakini bahwa kebaikan dan keburukan keduanya terjadi dengan kehendak Allah dan takdirnya. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa Allah mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan juga memberikan peringatan atau ancaman kepada orang-orang yang tidak beriman, dan bahwa nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Ia adalah pemimpin para rasul dan penghulu manusia seluruhnya. Allah memilih para nabi dan menganugerahkan kepada mereka kemaksuman atau terhindar dari kekufuran, terhindar dari dosa-dosa besar, terhindar dari dosa-dosa kecil yang menunjukkan rendahnya jiwa pelakunya, dan dari seluruh kehinaan serta penyakit-penyakit yang menjijikkan. Mayoritas umat Muhammad mengimani bahwa surga dan neraka sekarang ini sudah ada dan akan kekal selamanya tanpa penghabisan. Mayoritas umat Muhammad mengakui adanya kebangkitan, dikumpulkannya para hamba di padang mahsyar, adanya hisab atau perhitungan amal perbuatan manusia, adanya siksa dan segala hal yang kukuh, yang sabit, yang dipastikan sebagai bagian dari syariat. Tidak ada yang menyimpang dari keyakinan-keyakinan yang benar tersebut, kecuali sekelompok orang yang dari golongan yang menyimpal. Mereka ini sedikit sekali jumlahnya dibandingkan dengan as-sawadul a'dham atau kelompok mayoritas dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang menyimpang tersebut adalah yang disebut dengan golongan mujassimah, yang menyifati Allah dengan sifat-sifat benda dan menisbatkan kepada Allah ukuran, tempat, anggota-anggota badan, sifat bergerak, berpindah, berubah, infial atau reaksi dan emosi, naik dan turun, sifat-sifat makhluk lainnya. Dengan ini mereka telah keluar dari lingkaran tauhid.
Di antara golongan yang menjembal juga ada golongan yang disebut dengan Murji'ah dan Qadariyah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini. Sinfani min ummati laisa lahuma fil Islam nasibun al-murji'atu wal qadariyah, rawahu Tirmidzi. Ada dua macam umatku, kata Nabi, yang tidak memiliki bagian dari Islam sama sekali, yaitu golongan Murji'ah dan Qadariyah. Murji'ah memiliki keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Menurut mereka, orang-orang Murji'ah, sebanyak apapun seorang mukmin melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka ia tidak akan disiksa di akhirat. Sedangkan tentang golongan Qadariyah ini Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Dawud yang artinya setiap umat memiliki majusi di tengah-tengah mereka, dan majusi umat ini adalah mereka yang mengatakan tidak ada qadar. Jika salah seorang dari mereka meninggal, kata Rasulullah, jika salah seorang dari mereka meninggal, golongan Qadariyah ini adalah jangan engkau menghadiri jenazahnya. Jika golongan mereka sakit, maka jangan kalian jenguk. Mereka adalah para pembantu Dajjal, dan benar atau hak atas Allah akan menggabungkan mereka dengan Dajjal. Ini disebut dengan golongan Qadariyah yang tidak mempercayai takdir atau ketentuan Allah. Hadirin, jadi golongan Qadariyah adalah mereka yang tidak beriman dengan adanya qadar, yakni mengingkari takdir Allah terhadap sebagian perkara. Padahal para ulama telah menegaskan bahwa orang yang mengatakan tentang satu perkara saja bahwa itu terjadi tanpa kehendak Allah, maka ia telah keluar dari Islam. Di antara golongan yang menyembah yang lainnya adalah yang disebut dengan Khawarij, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan seorang penguasa jika memberlakukan hukum selain syariat Allah, meskipun ia tidak menghalalkan hal itu. Meskipun dalam salah satu permasalahan, bahkan mereka juga mengkafirkan rakyatnya, baik yang setuju dengan para penguasa atau tidak, kecuali orang-orang yang memberontak kepada para penguasa dan memerangi mereka. Berdasarkan pandangan ini, mereka para Khawarij ini menghalalkan darah kaum muslimin dan harta-harta mereka. Dan dengan sebab mereka ini muncullah sebagai macam fitnah dan kehancuran dalam rentang sejarah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada abad yang ketiga, golongan-golongan yang menyempal semakin banyak. Maka di akhir abad ketiga, Allah telah membangkitkan dua orang ulama besar, yakni yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Masyar al-Maturidi. Kedua ulama besar ini dan murid-murid keduanya kemudian membantah golongan-golongan yang menyempal tersebut dan menjelaskan kembali akidah yang benar dengan dalil-dalil yang kuat, sehingga aliran-aliran sempalan itu menyusut dan terkalahkan. Karena inilah ahlu sunnah wal jamaah kemudian dinisbatkan kepada keduanya, yaitu ahlu sunnah wal jamaah dikenal dengan nama atau sebutan kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Fakta sejarah pun membuktikan kebenaran Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena siapapun yang jeli di dalam melihat barisan para ulama umat Muhammad di berbagai disiplin ilmu keislaman, mulai dari masa dua imam tersebut hingga saat ini, akan mendapati bahwa mereka adalah para pengikut Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Hadirin rahimakumullah, mengenai kebenaran akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 54, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Dan mereka bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, dan berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas
pemberian lagi Maha mengetahui. Surat Al-Maidah ayat 54. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari paparan khutbah kita Jumat ini menjadi jelas bahwa Nahdlatul Ulama adalah salah satu kelompok yang benar karena secara akidah mengikuti mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagaimana jalan yang ditempuh oleh mayoritas umat Nabi Muhammad SAW dari masa ke masa. Mudah-mudahan sekelumit khutbah kita ini menjadikan penyadaran bagi kita untuk tetap mantap mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah, dan kita ajarkan kepada keluarga dan anak turun kita atas ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.